Halo semuanya, welcome back to online service hari ini. Buat teman-teman yang sudah sangat sering mengikuti Joy Online Service, kami mengucapkan selamat datang. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali, kami juga mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang menonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya, we are so happy to meet all of you. Oke, sebelum kita mulai, kita mau yel-yel dulu ya. Oke, kita semangat semuanya. Oke, Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi lompatnya lebih tinggi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay. Sekali lagi lebih semangat saya, halo Joy. Yuk sama-sama berdiri, let's celebrate Jesus today. Come on everybody, clap your hands. We praise your name. Come on Joy, sama-sama. Kau Tuhan kepalaku, Kau yang
nyanyikan bersama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang beserta. Mari angkat tangan bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Come on, join, mari bersama-sama. Let's begin to worship Jesus. Mari kita belajar buat sembah Tuhan kita. Ucapkan terima kasih, ucapkan haleluya. Oh, we worship you, Jesus. Ku sembah Kau, Tuhan. Thank you, Jesus, Jesus, bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan untuk kita. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sekarang kita mau melanjutkan acara kami. Berkati kita dalam nama Yesus. Haleluya. Jua yang siap mendengarkan firman katakan amin. Oke, sekarang kita mau main game dulu. Hari ini Mister sudah siapin 1 botol yang berisi air dan juga kumpulan snack di sini. Nanti tugasnya mereka satu persatu akan menggelindingkan sampai dia berhenti di mana. Kalau dia berhenti di salah satu tempat, tada! Nah. Kalau ini, tetot, dia nggak dapat apa-apa. Jadi mesti di tempatnya. Oke? Paham semuanya? Yo, sekarang satu persatu. Mulai dari sekarang. Yeay! Kevin dapat 1, silakan. Lanjut. Ayo lanjut. Awas. Pedot. It's okay. Yuk lanjut. Gak usah kenceng-kenceng. Pedot. Di mana dia? Dapat enggak? Pedot. Belum ada yang dapat beng-beng 3. Akankah? Oh! Yeay! Dapat dan yang terakhir. Let's go. Tetot. It's okay, semuanya happy?
Yeay! Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mr. Bayu dan Mr. Bayu kali ini bawa apa? Mr. Bayu punya roti. Wah, ini favorit banget sih rotinya Mr. Bayu ini. Ada abon, ada yang isinya daging sama yang ini ada coklat di dalamnya juga. Wow, pasti enak. Di sini siapa yang suka sama roti? Ada yang suka dengan roti? Atau ada yang pernah buat roti? Pernah? Apa sih kegunaannya roti ini apa sih ya teman-teman? Ada banyak orang suka dengan roti, tapi ada beberapa juga nggak suka dengan roti. Tapi Mister sangat suka makan roti, apalagi ditemanin dengan kopi. Wah, itu nikmat sekali teman-teman. Nah, kenapa sih Mister hari ini bawa roti? Karena hari ini Mister mau mengajak teman-teman untuk belajar firman Tuhan yang ada hubungannya dengan roti. Wah, seru nih. Semuanya ready nggak? Kita mau dengerin cerita firman Tuhan yang berhubungan dengan roti. Yuk, kita akan mulai ceritanya. Jadi, waktu itu teman-teman, Yesus pergi ke seberang Danau Galilea yang disebut juga Danau Tiberias. Nah, setibanya di sana, banyak orang itu mengikuti Yesus. Banyak orang itu melihat keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan orang sakit yang banyak juga di sana. Dan akhirnya Yesus naik di atas bukit. Yesus duduk di sana dan melakukan pengajaran-pengajaran juga kepada para pengikut-pengikutnya. Nah, pada waktu itu sudah dekat dengan hari raya Paskah Yahudi. Waktu Yesus melihat ke sekelilingnya, ia melihat orang-orang yang berduyun-duyun itu tambah banyak dan berdatangan. Maka dia berkata kepada Filipus nih teman-teman. Dia berkata seperti ini. Di mana ya kita dapat makanan yang banyak yang bisa memberi mereka makanan biar mereka tuh kenyang. Sebenarnya Yesus itu tanya kepada Filipus karena sebenarnya dia tuh pengen menguji Filipus. Dia tuh sudah tahu sebenarnya apa yang akan dia lakukan. Tapi dia menguji Filipus. Dan Filipus menjawab apa yang ditanyakan oleh Yesus itu. Dia berkata, roti seharga 200 uang perak tidak akan cukup untuk orang-orang ini. Sekalipun setiap orang hanya mendapat sedikit saja. Seorang pengikut Yesus yang lainnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, di sini ada anak laki-laki, wah, yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya dengan orang sebanyak ini? Katanya sih Andreas. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memperingatkan dan memberitahu kepada orang-orang yang banyak itu untuk duduk. Sudah, suruh semuanya untuk duduk. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil roti dan dia memecah-mecahkan rotinya teman-teman. Setelah dia memberkatinya, dia pecah-pecahkan. Wow, ternyata Tuhan memberkati roti itu dan bisa dipakai untuk makan begitu banyak orang. Tahu nggak berapa orang? Tercatat 5.000 orang laki-laki. Perempuannya belum, anak-anaknya belum. Wow, mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan. Keajaiban yang sungguh luar biasa yang Yesus sudah lakukan. Dan tahu nggak? Orang-orang semakin kagum dan orang-orang berkata bahwa sungguh inilah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka mau datang untuk memaksa Yesus menjadi raja mereka. Sebab itu Yesus pergi menyingkir ke daerah bukit. Keesokan harinya ada banyak orang yang masih tinggal di seberang danau. Mereka menyadari bahwa tadinya ada perahu, tapi kok sudah nggak ada kayak gitu. Jadi mereka menyadari bahwa sudah tidak ada murid-murid dan Yesus ini teman-teman. Ketika orang banyak itu melihat bahwa Yesus maupun pengikut-pengikutnya sudah tidak ada di situ, mereka juga naik perahu dan mereka pergi ke Kapernaum untuk nyari Yesus. Ketika orang-orang itu bertemu dengan Yesus di seberang danau, mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan Guru sudah sampai di sini?" gitu. Yesus jawab,
Sungguh, kalian mencari aku bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Janganlah bekerja untuk mendapat makanan yang bisa habis dan busuk. Bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang tidak bisa busuk dan yang memberi hidup sejati dan kekal. Maka itu akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab ia sudah dilantik oleh Allah Bapa. Jadi Tuhan itu ngomong kepada mereka semuanya, sudah, saya tahu kalian semuanya ini gak mengerti maksud dari keajaiban-keajaiban yang aku lakukan. Kalian cuma mau makan kenyang gitu. Jadi Yesus menasihati mereka agar mereka itu tidak hanya mencari makanan yang bisa habis dan busuk. Mereka perlu untuk mencari makanan yang sejati yang membuat mereka hidup kekal. Nah, makanan itu hanya diberikan oleh Anak Manusia, yaitu Yesus itu sendiri sebenarnya, teman-teman. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, kami harus berbuat apa untuk melakukan kehendak Allah? Yesus menjawab, inilah yang diinginkan Allah dari kalian. Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Kalau begitu, kata mereka, bukti apa yang dapat guru berikan supaya kami melihat dan percaya kepada guru gitu. Apa yang akan guru lakukan? Nenek moyang kami makan mana di padang gurun, seperti tertulis di dalam kitab suci. Ia memberi makan roti dari surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, percayalah, bukan Musa melainkan Bapakkulah yang memberi kepadamu roti yang sesungguhnya dari surga. Sebab roti yang diberi Allah adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia di dunia. Guru, kata mereka, berilah kepada kami roti itu, guru. Kami mau, katanya mereka. Terus Yesus bilang berkata, akulah roti yang memberi hidup. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Wow, ternyata Yesus ini, teman-teman, benar-benar ingin memberikan pengertian kepada kita semuanya bahwa roti, makanan yang hanya mengenyangkan kita itu saja tidak cukup. Tapi roti yang benar-benar bisa membawa kita kepada kekekalan, itu yang semestinya kita cari. Dan itu hanya kita dapat di dalam Yesus. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dalam cerita hari ini, mari kita mau melihat dan kita fokus dengan apa yang Yesus katakan. Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid, ternyata murid-murid hanya mencari makanan yang mengenyangkan. Dan Yesus sekali lagi memberikan pengingat dan memberitahu mereka bahwa Jesus is the bread of life. Yesus itu roti hidup, teman-teman. Tuhan Yesus memperingatkan orang-orang bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada makanan yang memuaskan rasa lapar fisik kita. Yang mengatakan kepada orang-orang dan kepada kita semuanya untuk kita tidak mudah untuk fokus kepada makanan-makanan yang cepat busuk atau basi. Tapi pada hal-hal yang mengarah kepada kehidupan kekal. Mungkin orang-orang di sana pada bingung ya. Dan mungkin teman-teman juga pada bingung nih. Ini maksudnya apa sih yang Yesus katakan? Yesus itu cuma menyuruh ya teman-teman ya. Kepada orang-orang dan kepada kita semuanya untuk percaya kepada Dia yang sudah diutus oleh Allah. Karena Dia adalah roti hidup yang akan membawa kita untuk hidup kekal. Hidup di dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Nah, teman-teman semuanya, apa sih artinya? Jelas sih kalau kita nggak makan-makan kayak roti, makanan-makanan gitu, kita pasti bakalan akan kelaparan gitu ya. Makanan ini memang kalau kita makan, ini bisa mengenyangkan. Bisa kita buat kenyang. Tapi yuk kita mau melihat hati Yesus buat kita semua. Yesus
pengen sekali untuk kita mengejar makanan yang membawa kita hidup di dalam kekekalan. Kita perlu memberi makan hidup kita secara spiritual agar kita dapat bertumbuh di dalam iman dan melayani orang lain. Jadi, gini nih maksudnya nih. Kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus, kita dapat berdoa, kita dapat membaca firman Tuhan, dan kita bisa datang ke gereja, yaitu ke Joy. Itu caranya. Jadi, makanan yang membawa kita kepada kekekalan dapat kita lakukan dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, dan kita datang berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita ke gereja di Joy, dan kita akan bertumbuh di sana. Jadi teman-teman, makanan spiritual kita, makanan rohani kita itu sangat-sangat diperlukan. Karena hanya Yesuslah yang menjadi makanan kehidupan kita, roti kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat pengen banget kita untuk mengenal Dia. Gak cuma sekedar tahu, tapi kita mengenal secara dalam. Itu sebabnya Dia mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah roti kehidupan. Jesus is the bread of life. Tidak ada cemilan atau makanan yang akan benar-benar memuaskan kita. Tetapi mengenal Tuhan Yesus akan memberi kita hidup selama-lamanya. Yesus adalah roti kehidupan. Itu artinya kita semuanya bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, dan hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberi kita makanan rohani. Selain dari itu, tidak ada. Hanya Tuhanlah yang akan membawa kita untuk menikmati hidup di dalam kekekalan. Allah telah memberikan kita harta yang paling berharga di dalam kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, tetapkan hatimu, percayalah dan yakinilah bahwa hanya Yesuslah yang akan membuat kamu bertumbuh, membuat kamu berbuah, dan bahkan hidupmu akan dikenyangkan oleh karena hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Terima kasih, God bless you. Kita sudah belajar firman Tuhan, dan super kebenaran kita hari ini adalah Jesus is the bread of life. Sekali lagi, Jesus is the bread of life. Ayat penuntun kita hari ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 dan 22 sampai 35. John 6 until 15 and 22 until 35. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti yang memberi hidup, kata Yesus kepada mereka. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya. John 6 verse 35. Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Ibadah kita sudah selesai, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengajarkan kami lagi bahwa kami adalah tubuh Kristus. Kami membutuhkan makanan rohani daripada Engkau. Tuhan, tolong kami punya kerinduan untuk menjadikan Engkau sebagai makanan sehari-hari kami, agar kami tetap kuat, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, dalam nama Yesus, amin. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa subscribe YouTube Joy Ministry, dan juga like, share, komen ke semua orang agar semua orang boleh diberkati. See you.